Jumpa lagi dengan Abi Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini Abi ingin menyampaikan materi pendidikan agama Islam kelas 4, tema surah Al-Falaq. Dalam kesempatan ini Abi ingin melantunkan surah Al-Falaq. Mohon anak-anak sekalian untuk menyimaknya, perhatikan huruf-hurufnya, makharijul hurufnya, agar bisa diikuti setelah melihat video ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Untuk berikutnya Abi ingin menyampaikan pula yaitu surah Al-Falaq beserta artinya, agar anak sekalian tahu apa isi kandungan surah Al-Falaq yang sebenarnya. Mari simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir atau dukun yang meniupkan bohol-bohol atau ikatan tali. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pedengki bila ia dengki. Demikianlah surah Al-Falaq beserta artinya. Dan Abi lanjutkan, Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Abi lanjutkan dengan mengenal makharijul huruf. Anak sekalian, Abi sengaja tampilkan gambar tempat keluarnya huruf dari rongga mulut untuk menambah wawasan kalian. Sekalipun waktu terbatas, insyaallah dengan gambar yang Abi tayangkan, insyaallah kalian bisa mempraktikkan dan sering melatihnya. Anak sekalian, perhatikan dengan seksama gambar dan perintah tersebut. Pertama itu adalah makharijul huruf. Itu judul makharijul huruf. Satu, makharijul ini terbagi 5. Satu, al-khalqi, itu suara yang keluar tempat hurufnya itu ada di tenggorokan, di bawah
anak lidah ini merah ya. Di dalam keluarnya itu a ya, a, ha, ha, a, kha, gha ya. Ini kalau dikatakan ini termasuk huruf huruf izhar. Alif, ha, kha, a, gha, ha. Izhar ini posisinya ada di khalqi ya, posisi hurufnya. Yang kedua ada lisani ya. Lisani ini huruf yang keluar dari bagian lidah ya. Bagian lidah ini gambar lidah. Perhatikan ini koka, pertama koka ini posisinya ada di dalam. Nah, kalau kita lihat gambar ini di beranak lidah ya, di dalam. Kalau kita bilang tuh lak-lakan, orang Betawi bilang lak-lakan ya. Untuk koka ada lagi do, la, na, ro ya. Do, la, na, ro. Do kiri kanan ya. Kalau digambar itu ada posisi di gusi ya. Do, ini posisi do, sama ini posisinya kiri kanan karena dia. Do, la biasa, la ya. Do bulat, do ya. Kalau dia bisa posisi di kiri boleh, di kanan boleh. Jadi do atau yang kiri do ya. La, nah, ini dah la di ujung lidah, la ya, contoh mudahnya lampu ya. Na ini ada sama dekat dengan lam dan ro, maksudnya lam, na, ro itu di lidah ya bagian. Ada lagi yang hampir suara itu dikit tipis ya bedanya, seperti ya ya. Ya jasha, ya jasha, ya jasha. Suaranya beda, tapi posisi lidahnya ini di sini semua, ya posisinya. Ya jasha, ya. Berikutnya ada tadato. Ini ada di ujung lidah, ya. Ada di gambar sini tadato. Ini di ujung di atas. Tadato. Coba praktekkan sendiri. Setelah mendengar penjelasan Abi, kamu akan merasakan huruf ta, da, to. Itu posisinya lidah di atas semua, tapi satu titik tapi beda suara. Subhanallah. Inilah hebatnya, kerennya Allah punya ciptaan ya. Subhanallah. Lanjut wa za sa. Wa za sa ya. Ini posisinya hampir za ngambang dia di antara sa ya, masih di ujung lidah, di dalam gigi, hanya sa gigi lidahnya keluar sedikit ya. Za agak ke dalam, wo, hati-hati huruf wo ini bulat, wo bukan zo ya. Kalau kalian menyebut zo itu tidak tepat. Kenapa? Kalau dibilang zo, kebanyakan suara orang menyebutnya zo, minaz zolim, padahal di situ ada hurufnya cuma zo satu. Kalau dibaca zo itu huruf ada dua ya. Mana za, nah, hati-hati ya. Zo, kalau dibilang zo berarti ada za-nya, z ya. Jadi harus bulat zo, jangan sampai keluar z-nya ya. Oke, lanjut. Ada lagi so za sa ya. So za sa, kita lihat di posisinya. So za sa, ini di bawah, ini di bawah di bawah gigi bawah. So mungkin kalau bilang gampangnya mungkin soto. Nah, bagus lagi dia suara halusnya soto. Kalau za ini seperti suara ular, za. Saya za ya. Kalau sa ini biasa giginya dirapatkan, sa, sisa.
lidah mau keluar tidak, lidahnya keluar tapi ditahan dengan gigi. Jadi sa, bunyinya seperti itu. Oke, ambil lanjut lagi, yaitu ya mohon maaf, ini tadi huruf lisan ini paling banyak, ada 18 ya. Yang ketiga itu adalah huruf syafatain, yaitu letaknya pada bibir atas dan bibir bawah. Bertemu bibir bawah, maka terucaplah huruf 4. Fa ma bawah. Fa ma bawah. Mudah dihafal, fa ma bawah. Itu huruf syafaat ya. Fa, fa dibagus lagi. Fa, wow, wow. Ba, ab, ma ya. Itu posisi yang ada di syafatain, dua bibir. Berikutnya adalah yang keempat, huruf jaufi. Al-jaufi ini hurufnya hanya 3. Kalau dalam hukum tajwidnya huruf mad asli, itu alif, waw, ya. Alif, waw, ya sukun. Jadi, kalau bila ada alif sebelum berbaris patah, maka dipanjangkan ba, atau yang huruf yang lain juga sama, ma, sa, hanya dua ketukan, sa, panjang. Kalau tidak ada alif, sa. Tapi kalau ada alifnya, sa, ada digoyang sedikit, sa. Nah, tidak boleh panjang juga ya. Di sini ada contoh ya, ba, ba. Ada lagi, kalau mati dengan huruf ya, bi. Kalau mati dengan waw, bu. Nah, itu namanya suara yang keluar dari jauf, rongga mulut, jauf. Oke, yang berikutnya yaitu hasyumi. Hasyumi ini adalah pangkal hidung yang keluar dari hidung, yaitu bunyinya bukan, tapi ini bunyi ya, pangkal hidung, yaitu idgham bi gunnah. Jadi semua yang hidung dengung ya. Itu ada menggetar dasa hidung, gatal. Nah, itu idgham bi gunnah. Bisa juga ikhfa, ada juga ming, iklat ya, mim. Nah, itu semua ada di posisi di hidung, dinamakan pangkal hidung, hasyumi ya. Atau ifa sapawi ya, mim mati ketemu ba. Itu demikianlah yang disampaikan untuk penjelasan tentang gambar makhraj huruf, karena ini menyangkut materi berikutnya. Oke, lebih lanjut lagi ya. Huruf qalqalah. Qalqalah artinya huruf yang memantul baik di tengah kata atau di akhir kata. Qalqalah terbagi 2. 1, qalqalah kubro, yaitu qalqalah besar, ya, mantulnya di akhir kata, bunyinya besar, artinya memantul. Yang kedua, contoh yaitu khalaqo, dibacanya khalaqo, khalaqo, khalaqo. Nggak boleh langsung khalaqo, nggak boleh, tapi khalaqo, tapi khalaqo. Ahad, tulisannya ahadun kalimatnya, tapi dibacanya ahad, ahad ya. Itu qalqalah kubro, mantul huruf akhirnya. Contoh itu di situ huruf qaf dan huruf da ya. Qalqalah sugro itu kecil ya, memantul kecil lah dikit ya, di tengah posisinya. Huruf qalqalah itu ada di tengah. Mana contohnya? Abdullah, enggak abu ya, tidak boleh abdu, enggak boleh, tapi Abdullah, Abdullah. Yadkhulu, yadkhulu, enggak enggak, jangan dipantul. Enggak boleh ya, bukan tempatnya. Ini yadkhulu, Abdullah, Abdullah, itu dikit saja. Oke. Ini qalqalah kubro dan sugro hurufnya sama, yaitu ada 5.
Satu huruf ba, ja, da, po, ko. Contohnya ab, aj, ad, al, to, ak, ko. Itu contohnya. Kalau Abi boleh singkat biar mudah, baju di toko. Oke, mudah kan? Insyaallah kalian bisa mempraktekannya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan segera. Mari kita lanjut ke tabel berikutnya. Makhrajul huruf, sebagian dari 28 huruf hijaiyah yang Abi jadikan contoh dalam tabel ini di bawah ini adalah yaitu 8 huruf. 8 huruf saja. Huruf 24 huruf insyaallah di lain waktu ya. Sesuai dengan pelajaran yang kita pelajari di buku Pendidikan Agama Islam kelas bab 1 ya. Dalam konsep ini yaitu Abi ingin menjelaskan huruf qaf. Sebelumnya tadi sudah Abi katakan huruf qaf ini posisinya ada di tenggorokan ya. Artinya di bagian ujung pangkal. Contoh suaranya, perhatikan suaranya dan perhatikan mulut Abi-nya. Koki kubak, koki kubak. Contohnya baju koko, baju koko. Contoh yang lain, kholak kok. Kalimatnya kholak kok, tapi membacanya kholak kok, kholak kok. Nah, gitu ya. Itu suara koknya bulat. Nah, mulutnya suaranya bulat kok ya. Berikutnya adalah huruf kaf. Ini beda ya. Hampir tapi beda suaranya. Posisi hurufnya ada sama ya. Di pangkal tenggorokan. Sebelum anak lidah di tenggorokan itu K. Coba perhatikan. Lihat mulut Abi dan suara ya. K, kakiku bak, kakiku bak ya. Contoh lain, kakak kakiku luka ya. Kakak kakiku luka. Kataba yaktubu, kataba yaktubu ya. Bunyinya ditahan dikit. Nah, boleh itu bagus ya. Itu bedanya dengan huruf qaf. Kalau huruf qaf mantul kholok kok. Nah, kalau ini ak. Nah, ya. Oke. Berikutnya adalah huruf alif. Sama, ini huruf alif dengan huruf ain beda-beda tipis. Kalau salah menyebutkan, maka salah pula mengandung artinya. Perhatikan. Ini huruf alif adalah huruf vokal. Buka saja suara rongga mulutnya. A, I, U, ba. A, I, U, ba. Jangan ditahan. Jadi I, tidak. Buka A ya. Oke. Contoh, aku, amin, alhamdu, alhamdu ya. Oke. Untuk berikutnya huruf ain. Ini ain agak dalam, katakan sedikit. A ya. A, I, U, ba. Nah, contoh lain, Rabbil alamin, Rabbil alamin, agak sedalam ya. Rabbil alamin, hati-hati, bukan ngalamin. Alamin, oke. Untuk berikutnya huruf sa ya. Ini sa, huruf lisan ini. Sa, si, su, sas ya. Perhatikan sa, si, su, sas. Contoh, saya suka, atau assalamualaikum, bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum, bed as lebar, assalamualaikum. Ini huruf lisan posisinya. Berikutnya ada lagi huruf bentuknya sama tapi dia ada titiknya, disebut dengan huruf sya ya. Dia bibirnya dimajukan sya ya, bukan kalau bilang dimoncongkan. Sya seperti orang menggesu ayam, hush ya. Sya, si, su, syash ya.
sya, shin, su, syash. Jadi syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi bukan ashadu, nanti artinya beda. Ashhadu. Hati-hati kalau yang suka aja, hati-hati, jangan sembarangan, harus tepat. Asyhadu an la ilaha illallah. Oke. Lanjut untuk berikutnya, yaitu huruf waw. Huruf waw dan huruf fa. Huruf waw contohnya wawiwu waw. Contoh lain warawiri wa, huruf syafawi ya. Seperti wama, wa min syarri ma khalaq. Oke. Huruf fa sama, huruf fa ini huruf syafawi. Bunyinya fa fi fu faf. Nah, ini untuk melatih suara fa fi fu faf ya. Seperti suara kalimat fanta, fajar, atau falaq ya, yaf'al. Nah, contoh falaq itu yaf'al, jangan pa. Kalau pa itu kurang bagus, dia halus lagi. Fa ya, cakep. Oke, terima kasih. Demikian untuk penjelasan makhorijul huruf. Semoga anak-anak kalian bisa paham dan bisa mencoba mengulang-ulang berlatih untuk menjadi membaca Al-Quran yang lebih fasih. Oke, Nabi lanjut. Ada cara untuk menghafal dengan cepat, yaitu dengan cara mengulang-ulang kalimat yang akan kita hafalkan. Contoh, dalam surah Al-Falaq ini, satu ayat kalian baca berulang-ulang sampai tidak terbatas berapanya, sampai kalian itu bisa lepas tanpa lihat, bisa sudah menghafal, sudah hafal. Ini contoh. Qul a'udzu birabbil falaq. Mungkin pertama kalimatnya tersendat-sendat, nggak apa-apa, kita ulang lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Nanti kalau sudah bunyi suara itu lancar ya, sesuai panjang pendeknya dan hurufnya, baru dilepas. Qul a'udzu birabbil falaq. Untuk berikutnya, ayat berikutnya, kalau sudah hafal, sudah tahan, simpan. Sekarang berikut ayatnya. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Ya, min syarri ma khalaq, sampai 3 kali atau lebih. Kalau sudah hafal, nah, maka 2 ini dibaca. Sudah hafal, baca dulu ya, dengan tulisan yang ada tulisannya. Setelah baca sekali baru lepas ya, tanpa melihat. Contoh, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, itu 2 itu dihafal, diulang lagi 3 kali atau lebih. Ayat berikutnya, kalau sudah 2 ayat itu apa, maka fokus dengan ayat 3. Wa min syarri ma khalaq. Wa min syarri ma khalaq. Wa min syarri ma khalaq. Oke, sudah hafal. Oke, baca dulu dari ayat 1 sampai 3. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sudah baca, baru kalian untuk bisa lepas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Terus demikian sampai ayat berikutnya ya. Ayat keempat terus dibaca, diulang-ulang. Sudah ayat 4 hafal ya, udah hafal nih ayat 4, maka baca dulu dari ayat 1 sampai 4, dibaca dengan sambil memandang Quran, huruf-huruf panjang mana ya, perhatikan hurufnya. Setelah membaca baru dilepas, baca menghafal, lepas ingetin hurufnya tadi, fokus dengan hurufnya, insya Allah ya. Sampai yang terakhir hafalkan. Sudah ayat 4 itu 1, 2, 3, 4 sudah hafal. Sekarang fokus ayat kelima. Wa min syarri hasidin. Wa min syarri hasidin ya hasad. Wa min syarri hasidin ya hasad. Sampai 3 kali atau lebih
sudah pas wa min syarri, baru dibaca ulang dari 1 sampai 5. Nah, setelah baca sampai 5, sekali boleh, 2 terserah, baru mulai menghafal dari ayat 1 sampai ayat 5. Insyaallah ya, akan cepat hafal. Kenapa? Secara tidak sadar kalian sudah membaca berulang-ulang. Insyaallah. Demikianlah itu cara menghafal yang Abi berikan, mudah-mudahan menjadi pegangan buat kalian untuk menghafal yang lain. Surah Al-Falaq hafal, tidak mungkin surah yang lain tidak hafal. Pasti hafal, tinggal kesungguhan kalian, kerajinan kalian semua. Oke, Abi lanjut ya. Sekilas tentang surah Al-Falaq. Quran surah Al-Falaq artinya waktu subuh. Diturunkan di kota Mekah dan urutan surahnya adalah surah ke-113 dari 114 surah di dalam juz ke-30. Surah Al-Falaq termasuk dinamakan juga surah Al-Mu'awwizatain atau 3 surah yang isinya memohon perlindungan Allah. 1 surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas ya. Berisi permohonan perlindungan kepada Allah SWT. Nama surah Al-Falaq diambil dari ayat pertama dari surah Al-Falaq itu sendiri. Diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah yang Maha Kuasa. 2. Perbuatan kejahatan dapat terjadi karena bisikan syaitan yang selalu menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. Meskipun dengan demikian ternyata perbuatan jahat itu juga berasal dari manusia itu sendiri, karena manusianya memiliki sifat iri dan dengki. Berikutnya, sifat inilah yang dapat membuat manusia melakukan apapun agar bisa seperti orang tersebut. Sifat iri dan dengki sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan terjadinya permusuhan. Oleh karena itu, memohonlah pada Allah agar dijauhkan dari sifat iri dan dengki. Ya Allah ya, amin. Pesan akhir, Nabi Muhammad SAW kan agar kita mengamalkan dan mendawamkan, membiasakan selalu membaca 3 surah tersebut Al-Mu'awwizatain setelah ba'da sholat fardu dan belum tidur ya. Berwudu terlebih dahulu, lalu saat menjelang tidur bacalah terlebih dahulu surah Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, disambung ya, dengan ayat kursi surah Al-Baqarah 255 ya. Caranya apa? Setelah dibaca selesai ya, baru ditiupkan, angkat kedua sambil membaca, angkat kedua tangan menghadap kiblat. Setelah membaca semuanya kamu tiupkan ya, kedua tangan ke langit sambil membaca surat tersebut di atas. Lalu setelah selesai ditiupkan telapak tangan kalian sambil memohon perlindungan ya pada Allah dari segala gangguan syaitan dan iblis dan dari kejahatan manusia sihir. Amin. Langsung ditiupkan, lalu diuskan seluruh tubuh dari rambut sampai ke ujung kaki. Waduh, 1 sampai 3 kali. Sampai 3 kali ya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang Abi sampaikan bisa menjadi pegangan kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang soleh dan soleha, menjadi ahli Quran, dan kita akan dikumpulkan bersama Allah, bersama di akhirat nanti bersama Rasulullah, bersama ahli Quran. Demikianlah yang bisa Abi sampaikan. Mohon maaf dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.